Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya, Safar Nurhan. Kali ini kita mengangkat topik tahap-tahap penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu tidak asal meneliti. Ia memiliki tahap-tahap tertentu. Jadi, kamu sebelum meneliti, sebaiknya harus tahu tahap-tahap ini. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, ada 5 tahap penelitian sejarah. Pertama, pemilihan topik. 2, pengumpulan sumber atau heuristik. 3, verifikasi sumber. 4, interpretasi. Nah, yang terakhir adalah penulisan sejarah atau historiografi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pemilihan topik. Sebagai peneliti, biasanya bingung mau menulis apa atau mau meneliti apa. Sebab banyak topik yang ada di Indonesia. Apakah tentang kota, tentang desa, tentang 65, tentang reformasi, tentang politik, atau sejarah lingkungan. Pemilihan topik itu perlu dan penting, dan itu adalah awal utama dalam penelitian sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, dalam pemilihan topik, pilihlah 2 pendekatan ini, yaitu pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Dalam pendekatan emosional, misal, kamu punya kaitan erat dengan desa tertentu. Karena kamu lahir di sana, kamu besar di sana, orang tuamu juga di sana, maka kamu merasa punya kedekatan emosional. Dan sebaiknya, kamu pilihlah topik sejarah desa itu untuk memudahkan kamu dalam eksplorasi atau dalam meneliti sejarah. Atau juga kamu adalah korban dari 65. Misalnya kakek nenekmu adalah korban yang tanda kutip dibantai dalam peristiwa 65, atau kamu juga pernah terlibat dalam gerakan reformasi 1998. Kedekatan-kedekatan emosional ini adalah pendekatan pertama dalam pemilihan topik. Atau kedua adalah kedekatan berdasarkan intelektual. Kedekatan emosional ini itu tidak akan berjalan dengan baik bila tidak dibarengi dengan kedekatan intelektual. Maka dari itu, penelitian sejarah yang dimulai dengan kedekatan emosional biasanya akan berakhir dengan subjektivitas. Maka dari itu, kamu harus memperbanyak literatur, memperbanyak sumber-sumber yang terkait. Misalnya tadi yang 65, kamu tidak hanya asal menulis tentang bapak atau kakekmu, tapi harus ada kedekatan-kedekatan intelektual, harus ada sumber-sumber yang jelas. Sumber yang berkaitan dengan desamu, berkaitan dengan 65 atau berkaitan dengan reformasi 98, itu juga menguatkan topik-topik yang kamu barusan pilih tadi. Jadi tidak asal kedekatan emosional, tapi juga berdasarkan intelektual. Selanjutnya di tahap kedua, yakni pengumpulan sumber atau heuristik. Disinilah waktu kamu untuk menelusuri semua sumber, baik di perpustakaan, arsip, toko buku lawas, atau tempat-tempat museum, atau yang berpotensi banyak sumber yang kamu dapat. Apakah dari foto, dari dokumen tertulis, surat menyurat, apapun itu, semua kumpulkan. Disinilah tahap yang kedua, yaitu tahap pengumpulan sumber atau heuristik. Di sini kamu jangan dulu memikirkan apa-apa. Tahap kedua ini tahap pengumpulan sumber. Apapun yang berkaitan dengan topik yang kamu pilih, kumpulkan dan taruh di tempat yang aman supaya jangan hilang. Di sini tahap kedua ya. Selanjutnya, tahap ketiga, verifikasi. Nah, sumber-sumber yang sudah kamu kumpulkan tadi, itu tidak asal kamu terima saja. Maksudnya tidak asal kamu pakai untuk dalam penulisan, dalam penelitian. Tapi kamu seleksi dulu, mana yang pas, mana yang tepat, mana yang cocok untuk topik yang kamu angkat. Misalnya gini, kamu dapat
kwitansi, ya, dapat kwitansi yang ditandatangani oleh A. Nah, itu kamu harus telisik apakah benar si A ini membuat kwitansi dan bertandatangan atas nama dia atau tidak. Verifikasi ini perlu untuk mengetahui keaslian dari kwitansi tersebut. Atau juga kamu juga harus memastikan misalnya apakah di zaman itu surat menyurat sudah familiar atau belum. Ini yang harus kamu telusuri. Verifikasi sumber. Jangan-jangan itu ditulis oleh orang lain di tahun yang baru, tidak sesuai dengan sumber sejaman. Nah, itu akan mempengaruhi dari keaslian sumber yang kamu telusuri. Maka dari itu, verifikasi sangat dibutuhkan di tahap ini. Kamu harus lebih optimal untuk memverifikasi sumber yang kamu kumpulkan. Tahap keempat adalah interpretasi. Sumber-sumber yang kamu dapat, arsip-arsip yang kamu peroleh, itu tidak akan memiliki arti bila kamu tidak menginterpretasikan sumber-sumber yang kamu peroleh, arsip-arsip yang kamu peroleh. Memang arsip itu berbicara, tapi peneliti harus menginterpretasi sumber atau arsip yang dia peroleh. Menurut Kuntowijoyo, dalam interpretasi ini ada dua perangkat yang dipakai, yaitu analisis dan sintesis. Analisis ini adalah mengurai sumber-sumber yang sudah kamu peroleh, sementara sintesis itu menggabungkan sumber-sumber atau arsip yang kamu pilih. Misalnya dalam analisis, misalnya kamu harus mengetahui berapa penghasilan seorang nelayan per bulan, sementara datanya sedikit, tidak seperti slip gaji seorang guru yang tiap bulan jelas ya, sedangkan nelayan tidak. Maka kamu, seorang peneliti, itu mengurai dari berbagai sumber untuk mengetahui berapa yang diperoleh nelayan per bulan. Sementara sintesis, yaitu menyatukan. Misalnya kamu dapat data pertempuran A, terus dapat ada konsolidasi rapat tertentu. Nah, kamu di sintesis ini itu menyimpulkan bahwa oh, ini terjadi revolusi. Nah, kata revolusi itu kan tidak ada dalam sumber datamu gitu, sumber arsipmu. Tetapi kamu menginterpretasi gejala-gejala revolusi ini. Gejala-gejala, oh ini revolusi. Nah, itulah interpretasi. Dalam hal ini sintesis. Menggabungkan hal-hal yang tidak terbaca, tapi kamu membacanya. Yaitu revolusi yang contohnya tadi. Maka di tahap ini, interpretasi itu perlu. Kalau kamu tidak menginterpretasi data yang kamu peroleh, maka sama saja data tetap menjadi data, arsip hanya sebagai arsip, dia tidak menjadi hal baru. Tugas kamu menjadikan arsip itu hal baru, menjadi hal yang tidak sama seperti yang sebelumnya. Karena kamu mengartikan, menginterpretasikan arsip tersebut. Itulah tugasnya peneliti. Tahap selanjutnya, tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Tahap terakhir ini ya, kamu tahap penulisan. Sumber yang kamu dapat, kamu sudah mengartikannya, menginterpretasikannya, tinggal sekarang waktunya menulis. Kamu menulis dari bagian pertama, bagian tengah, dan bagian akhir. Atau ada pembuka, isi, dan penutup. Itulah langkah-langkah atau tahap-tahap penelitian sejarah. Seorang peneliti kayaknya tidak mungkin tidak melewati tahap-tahap ini. Apakah dia profesional atau partikelir, pasti melewati tahap-tahap yang dipaparkan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan berkomentar atau berpendapat tentang tahap-tahap penelitian sejarah.